dengan guru TK Kecamatan Marangkubito. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, diberikan banyak-banyak nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di TK Tunas Harapan dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Bu, kalau ngaturaken atur nuwun amargi panjenengan sedaya sampun nggaraken medal rawuh wonten TK Tunas Harapan kanthi ikhlas. Mugi-mugi mengke Gusti Allah ingkang paring piwales dumateng panjenengan sedanten. Amin. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan penerapan budaya positif dan segitiga restitusi. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui panjenengan sedanten, tapi ini merupakan suatu tugas, yaitu tugas saya sebagai guru penggerak untuk melengkapi tugas di modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Paparan tentang budaya positif dan segitiga restitusi, saya mulai nih, Bu. Mohon izin untuk berdiri. Pada materi budaya positif kali ini nanti ada 6 poin yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan pematik dulu gitu. Coba ibu-ibu melepaskan apa yang ada di genggaman panjenengan sedaya dan coba angkat tangan ibu-ibu semua. Panjenengan bayangkan tangan jenengan itu menggenggam sesuatu yang berharga. Bebas ya, itu entah harta, entah keinginan yang tidak boleh diketahui orang lain, entah apapun. Nah, itu jenengan genggam seerat-eratnya. Pertanyaannya, jika ada orang yang ingin membukanya, apakah Anda memperbolehkan orang lain membukanya? Tidak. Bu Yanti, boleh tidak? Bu Dina? Boleh. Bu Mira? Tidak. Bu Tia? Tidak. Enggak, tidak apa boleh? Tidak. Jawabannya beragam ya, ada yang tidak, ada yang boleh. Tentunya semua jawaban itu tidak ada yang tidak punya alasan ya. Semua orang punya alasannya sendiri-sendiri kenapa genggaman tangan itu boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Nah, kemudian siapa yang bisa membuka genggaman tangan panjenengan sedaya? Diri kita sendiri. Lanjut dulu ya. Nah, itu kaitannya apa? Kaitannya sama kontrol diri. Kontrol diri itu adalah hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu sama betul? Iya. Tapi kok kadang-kadang pulau manut wong liya. Itu tandanya berarti ketika kita mengikuti kehendak orang lain, bukan berarti kita bisa dikontrol orang lain, tapi di sini kita memperbolehkan orang lain untuk mengontrol kita. Jadi kita mengizinkan diri kita membuka diri, mengizinkan untuk orang lain mengontrol kita. Bukan berarti orang lain bisa seenak saja membuka genggaman tangan kita. Ketika kita tidak bisa, kita tidak memberikan izin kepada orang lain tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pemahaman yang selama ini menjadi pemahaman kita, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jenengan kan berpikir guru bisa mengontrol murid. Benar apa enggak? Guru bisa mengontrol murid. Nah, kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan pujian kepada orang, terus memberikan sanjungan, itu kira-kira akan bermanfaat bagi orang tersebut atau tidak? Ada manfaatnya, juga ada negatifnya nih. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi-ilusi tersebut sebaiknya jangan diterapkan di
di pembelajaran di kelas gitu. Ilusi-ilusi tersebut tidak akan membawa dampak baik untuk murid-murid panjenengan ke depannya. Kemudian disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Itu maksudnya apa gitu? Nah ini artinya kita itu diwajibkan mendisiplinkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita gagal mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti harus ada peran orang lain mengontrol diri kita. Mungkin apa betul? Harus ada peraturan agar kita bisa mengikuti kontrol tersebut. Ya, lanjut. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif, apakah disiplin itu sesungguhnya? Disiplin itu sebenarnya kita sudah pernah sering dengar deh, sudah sering menjalani juga. Tapi artinya sebenarnya itu apa? Taat, ketat. Nah, disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada diri orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan, rasa patuh. Sedangkan apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian atau hukuman. Ini gini maksudnya. Ketika kita berangkat pagi, khususnya untuk Bu Yati, ketika kita berangkat pagi, Bu Yati itu berangkat pagi karena apa? Karena tuntutan absen, karena apa? Karena tuntutan absen. Kemudian ada lagi orang yang disiplin berangkat kantor pagi-pagi karena pengen disanjung sama atasannya, kan ada. Kemudian ada lagi orang yang berangkat pagi takut kena sanksi. Disiplin positif itu harusnya kita itu menyadari bahwa kita berangkat pagi itu adalah kewajiban kita untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik. Nah di sini kalau kita masih melakukan disiplin itu karena paksaan ujian atau nanti telat absen dapat sanksi, itu namanya bukan disiplin positif yang timbul karena motivasi internal, tapi itu karena motivasi eksternal, itu dari luar, dari orang lain. Nah ini motivasi perilaku manusia berdasarkan Dian Gosset. Itu ada 3 tapi 2 eksternal dan 1 internal. Yang eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu tadi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini semacam ujian. Aku mangkat besok ben kalau aku seperti kalian muka. Nah itu tuh masuknya ke motivasi ini eksternal. Nah ini yang motivasi internal itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu kedisiplinan itu berdasarkan aku pengen jadi lebih baik, aku mau jadi seperti ini, dan itu timbul dari dirinya sendiri, dari internal hati nuraninya sendiri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal pada murid? Kira-kira murid itu biar punya greget, punya motivasi untuk melakukan disiplin positif, itu caranya bagaimana? Nah ini, untuk menjadi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka kita sebagai guru harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan.
Jadi yang kemarin itu kalau saya kan yang saya terapkan misalnya ada anak berangkat lebih pagi, oh pinter, berangkat lebih pagi. Nah itu ujian seperti itu tuh tidak bagus jika diterapkan berkelanjutan. Biarkan anak itu berangkat sesuai kesadarannya mereka masing-masing. Jadi kita tidak boleh nanti yang telat dihukum, nanti yang datang lebih cepat mendapat hadiah. Itu tuh tidak boleh diberlakukan di kelas nih, karena pemberian hukuman dan penghargaan itu jika dilakukan secara berkelanjutan itu tidak akan memunculkan motivasi internal dari diri murid tersebut. Nah, bagaimana toh caranya lagi untuk menanamkan disiplin positif? Bisa dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu itu peraturan dulu. Tapi sekarang disebutnya adalah keyakinan kelas. Nah, konsep kata-katanya pun berbeda. Kenapa sekarang dibuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan lagi? Di sini dijelaskan. Keyakinan kelas itu dibuat karena untuk menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih termotivasi. Jadi seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Ini maksudnya ya. Seorang murid itu ketika sudah menyadari, aku harus buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelas ini tetap bersih. Ketika seorang murid sudah mempunyai kesadaran seperti itu, maka tanpa ada hukuman ataupun peraturan yang tertulis, harus buang sampah pada tempatnya, harus begini. Itu akan tetap kebersihan akan tetap terjaga ketika seorang peserta didik mempunyai keyakinan, sesuatu yang diyakini. Oh, aku yakin nek kelas selesai, berarti engkau dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu lebih menyenangkan. Peserta didik itu harus mempunyai gambaran, keyakinan sendiri. Kira-kira kalau awak dewi meyakini sesuatu itu baik, meski itu hal buruk, kira-kira tetap dilakoni apa enggak? Tetap dilakoni karena kita yakin itu baik, meski itu salah, tapi kita meyakininya baik, maka itu tetap dijalani. Aturan meski itu sesuatu yang baik, tapi kalau kita nganggep iki abot, itu tidak baik, tetap kita tidak akan menjalani. Nah, kenapa dibuat keyakinan kelas? Karena sesuatu yang timbul dari dalam diri sendiri itu akan lebih mudah untuk menjalaninya. Pasti seseorang akan lebih ikhlas menjalaninya. Oh, aku orang ini, menjadi ini. Nah, itu nanti ibarat sesuatu yang buruk pun, kalau kita meyakini itu adalah sesuatu yang baik, pasti kita akan senang hati menjalaninya. Itu. Nah, di sini kemarin saya menerapkan budaya positif di TK Tunas Harapan ini ya, yaitu rapi kelas. Di sini anak-anak saya ajak untuk merapikan alat main setelah digunakan. Nanti lama-lama menjadi kebiasaan kami mencoba menanamkan bahwa setelah pembelajaran, setelah bermain itu membersihkan kelas itu adalah menjadi suatu keyakinan. Poin selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi. Segitiga restitusi. Ini sebenarnya segitiga termudah yang terlatih belum? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, yaitu mengajarkan murid menjadi solusi untuk masalah mereka sendiri. Juga membantu murid berpikir tentang ingin menjadi orang seperti apa atau aku, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti untuk lebih rincinya ada di slide selanjutnya. Nah, kira-kira orang itu melakukan sesuatu itu untuk apa? Entah itu sesuatu yang baik, entah sesuatu yang buruk, itu untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dengan butuh bertahan hidup nama apa? Itu ada pangan, ada banyak di situ ya. Nah, kedua, butuh kasih sayang, rasa diterima enggak? Butuh dihargai enggak? Butuh. Nah, yang ketiga, penguasaan, butuh pengakuan enggak? Panjenengan butuh diakui enggak? Betul. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan dilanjut dengan butuh senang-senang jalan-jalan sesuai tujuan yang dikehendaki tidak? Ya. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah aku pengen sakarepku dhewe. Dengan butuh itu, sakarepku dhewe ini butuh. Butuh. Kula boten kiri itu sakarepku dhewe itu positif atau negatif, tapi kita butuh itu adalah apa ya? Kebutuhan dasar yang sudah ada di hidup kita gitu. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Kita kartu dewi ini kok termasuk kesenangan itu. Kemudian di sini selanjutnya adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti di kelas itu guru bisa jadi penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, kira-kira dengan di posisi yang mana? Nek kula satu Bu, penghukum. Nggih, kula nek enten sing berantakan enten karo. Nah, panjenengan di posisi yang mana? Ndak apa panjenengan bebas pilih. Selama ini tuh saya tuh berada di posisi yang mana? Nah, sebelum jenengan pilih, di sini diskusi selanjutnya akan dijelaskan per poinnya dulu. Untuk posisi penghukum. Di sini posisi kontrol sebagai penghukum itu guru biasanya terbiasa berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya nek kula niku suarane banter. Nggih, ngoten niku. Biasanya saya itu sebagai penghukum. Di sini nanti murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Murid niku punya gambaran sendiri tentang orang lain. Nah, murid akan menyimpan dendam dan rasa benci kepada gurunya. Kemudian murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu penerapan saya selama ini itu. Benar betul? Oke. Lanjut. Di sini ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman itu guru lebih akrab, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian murid mungkin akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Aku senang sama guru. Guru itu akan berefek pada hidupku. Nah, itu mungkin pemikiran murid. Nah, kemudian murid akan merasa senang dan akrab dan manja-manjaan, meredotin dan lain-lain. Nah, itu menjadi sebuah motivasi eksternal untuk murid. Kehangatan kita itu menimbulkan motivasi eksternal untuk murid. Kemudian untuk minusnya, untuk hal nggak baiknya, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung. Murid akan lebih senang ketika dia di alam-alam gitu. Dan murid akan lebih bahagia ketika dia mendapatkan perhatian dari gurunya. Itu akan membuat murid lemah. Ketika murid tidak disanjung, tidak dirangkul-rangkul, tidak dimanja-manja, nanti dia akan merasa saya ini lemah, saya ini nggak ada harganya. Murid akan merasa akan down. Jadi murid akan bergantung, membutuhkan semangat dari kita harus terus membangun. Sedangkan itu tidak mungkin akan terus laksana. Jadi itu ya. Di sini adalah posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Nanti pulang oleh. Di sini guru cenderung berbicara tenang, lembut, tapi menyalahkan murid. Ingat, kamu nggak kasihan sama ibumu, sudah mandiri kamu dari pagi ngantar ke sekolah, terus kamu di sekolah cuma mainan. Itu pulang ini ngoten niku. Jenengan mboten ta? Kamu nggak kasihan itu ibumu sudah membiayai, sudah kerja, sudah ini, tapi kamu di sekolah cuma mainan, cuma begini, cuma begitu. Nah, itu biasanya saya seperti itu. Nah, murid akan menganggap dirinya itu buruk ternyata. Mereka tidak berharga dan tidak. Nah,
murid akan menganggap dirinya buruk, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku tuh ternyata orang gunung, aku ibuku, aku ternyata, pokoknya si murid itu dia akan down, dia akan berpikir yang kemana-mana. Kemudian murid akan menyimpan emosi negatif yang membuat dirinya rendah diri sampai dia dewasa nanti. Lanjut. Di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di mana guru sebagai pemantau itu guru hanya menghitung dan mengukur untuk mengontrol murid, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Itu biasanya gini. Kamu melakukan kesalahan ya? Tanya seperti itu. Iya. Terus kesalahannya apa? Kamu ngapain enggak? Tadi merebut mainan teman. Kira-kira kalau kamu merebut mainan teman itu salah enggak? Salah. Kalau sudah salah harusnya bagaimana? Saya minta maaf. Itu tuh adalah sebagai pemantau. Kemudian murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dia hanya akan mengikuti peraturan, mengikuti keyakinan ketika diawasi oleh guru. Ketika guru tidak mengawasi, dia seenaknya sendiri. Kemudian ini akibatnya murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ketika dia diberi sanksi, dia akan ikut. Ketika dia diberi hadiah, dia juga akan ikut. Tapi itu kan tidak sejujurnya jika itu dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, di sini ada posisi kontrol idaman itu. Guru sebagai manajer. Manajer itu kalau di kantor ngapain aja? Manajer itu sesuatu posisi yang diinginkan banyak orang. Buat jenengan itu pengen menjadi guru yang posisinya sebagai manajer. Di sini adalah tapi menurut teori guru sebagai manajer itu adalah sebuah posisi yang paling diidamankan, yang paling membawa dampak baik. Guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menguatkan kepribadian murid sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian murid bisa mengevaluasi dirinya dengan bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Guru sebagai manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dan di dirinya sendiri sehingga tercapai identitas positif pada murid. Yang kedua, sebagai manajer itu kemarin saya menerapkan di sekolah saya ini, lanjut dia coba. Bentar. Di posisi manajer itu kita tugasnya adalah ketika murid melakukan kesalahan, kita menanyakan dulu kepada murid kesalahannya di mana, apa, terus harus bagaimana, terus kira-kira seperti apa. Kita tidak bisa menghakimi, kita hanya bisa memberikan semangat. Oh iya, nah, salah itu tidak apa-apa, salah itu manusia. Ibu guru juga pernah salah, tapi dari kesalahan itu kita harusnya dapat suatu pembelajaran dan jangan mengulangi kesalahan itu di kemudian hari. Nah, di segitiga restitusi ini, segitiga restitusi itu adalah sebuah penanganan masalah yang mempunyai tiga langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada diri. Jadi nek mulai dari aku keliru, aku salah, aku tidak berguna. Nah, dengan menstabilkan identitas, nanti guru itu dapat memberikan penguatan. Kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Kamu salah tidak apa-apa. Nah, itu sebaiknya guru itu memberikan memberikan gambaran-gambaran bahwa sebuah kesalahan itu tidak selamanya buruk. Untuk yang kedua adalah validasi perbuatan yang salah. Di sini guru membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, basic need, yang ini dipenuhinya karena melakukan kesalahannya. Oke, Ibu, kira-kira panjenengan itu kalau melakukan sesuatu, entah apapun itu ada alasannya.
Kira-kira meski itu sesuatu yang buruk ataupun baik, kira-kira kita melakukan itu ada tujuannya enggak? Ada alasannya enggak? Ada. Setiap tindakan yang kita lakukan itu mempunyai alasan, mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Seorang murid, meski anak-anak, dia itu melakukan kesalahan itu juga karena ada tujuannya, ada alasannya. Kemarin itu ada seorang anak, pas berbagi pengalaman visita sendiri. Kemarin itu ada seorang anak di TK saya itu pas istirahat itu berebut mainan. Itu anak buah dari kolbu itu luar biasa. Nah itu berebut mainan, yang direbut itu nangis. Kemudian si anak itu menjelaskan kepada yang direbut tadi, kan tadi aku merebut mobil pemadam kebakaranmu itu karena aku menolong, di sana itu ada orang kecelakaan. Saya tertolong ulah anak itu tadi. Tadi anak itu pintar loh Bu. Kenapa kok pintar? Di situ dia mempunyai alasan melakukan merebut mainan pun ada alasan yang bagi kita sepele, itu puncak dolanan, rebutan dolanan. Tapi ternyata di dalam diri murid dia itu mempunyai tujuan melakukan tindakan tersebut. Dia merebut sebuah mobil pemadam kebakaran itu untuk menolong orang lain yang sedang kecelakaan. Dia merebutnya itu tidak asal rebut mau dipakai mainan, tapi mau dipakai nolong orang lain. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak kemudian melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi orang lain. Nanti kita tanyakan itu kepada anak didik. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Misal kita menemukan sebuah kasus, yaitu lanjut. Nah, di sini ada kasus kemarin. Saat jam istirahat, Akila memanggil saya. Kemudian Akila menangis. Bu Nurul akhirnya bertanya kepada Akila, kenapa Akila menangis? Kemudian Akila menjawab, tadi Nara merebut mainan dan mendorongku hingga terjatuh. Kemudian saya mencari anak tersebut. Kemudian saya ajak ngobrol. Saya ajak anak Nara dan Akila itu berdialog. Di situ saya tanyakan, kenapa, ada apa, alasannya apa, kenapa kamu berbuat salah, kenapa kamu berebut mainan. Nah ternyata dia merebut mainan itu ada alasannya. Kemudian saya tanyakan, ada nilai-nilai yang sudah kita sepakati, ada Bu, kesepakatannya apa? Kalau mau pinjam mainan itu harus izin dulu. Nah kita coba gali, kita tanyakan, apalagi yang ada di keyakinan kelas-kelas kita, apa yang sudah kita yakini kemarin. Nah nanti si anak kemarin itu keyakinannya gini. Nah kemudian si anak akan menyadari tentang kesalahannya tersebut. Dan saya tanyakan, kira-kira kalau sudah melakukan kesalahan itu kalian harus bagaimana? Si anak bisa menjawab, oh nanti saya setelah ini saya minta maaf kepada teman saya. Kemudian setelah minta maaf, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi seperti itu Bu, penerapan segitiga institusi di sekolah TK Tunas Harapan. Kemudian ada lagi Bu, ternyata ini adalah menjadi bagian slide terakhir ya Ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran masukan untuk saya tentang materi tersebut. Monggo, wonten nama mboten? Dan ibu-ibu semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih atas bantuannya sudah rawuh. Jalan-jalan sama Dek Bandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, murid akan menganggap dirinya buruk, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku tuh ternyata orang guru, kamu ibuku. Aku ternyata, pokoknya si murid itu dia akan down, dia akan berpikir yang kemana-mana. Kemudian murid akan menyimpan emosi negatif yang membuat dirinya rendah diri sampai dia dewasa nanti. Lanjut Bu. Di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau.
di mana guru sebagai pemantau itu guru hanya menghitung dan mengukur untuk mengontrol murid, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Itu biasanya gini, kamu melakukan kesalahan ya, tanya seperti itu. Iya, terus kesalahannya apa? Kamu ngapain enggak? Tadi merebut mainan teman. Kira-kira kalau kamu merebut mainan teman itu salah enggak? Salah. Kalau sudah salah harusnya bagaimana? Saya minta maaf. Itu tuh adalah sebagai pemantau. Kemudian murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dia hanya akan mengikuti peraturan, mengikuti keyakinan ketika diawasi oleh guru. Ketika guru tidak mengawasi, dia seenaknya sendiri. Kemudian ini akibatnya murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ketika dia diberi sanksi, dia akan ikut. Ketika dia diberi hadiah, dia juga akan ikut. Tapi itu kan tidak sejujurnya jika itu dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, di sini ada posisi kontrol idaman itu. Guru sebagai manajer. Manajer itu kalau di kantor ngapain aja? Manajer itu sesuatu posisi yang diinginkan banyak orang. Buat jenengan buat pengen menjadi guru yang posisinya sebagai manajer. Di sini adalah tapi menurut teori guru sebagai manajer itu adalah sebuah posisi yang paling diidamankan, yang paling membawa dampak baik. Guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menguatkan kepribadian murid sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian murid bisa mengevaluasi dirinya dengan bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Guru sebagai manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercapai identitas positif pada murid. Yang kedua, sebagai manajer itu kemarin saya menerapkan di sekolah saya ini, lanjut dia coba. Bentar. Nah, di posisi manajer itu kita tugasnya adalah ketika murid melakukan kesalahan, kita menanyakan dulu kepada murid kesalahannya di mana, apa, terus harus bagaimana, terus kira-kira seperti apa. Kita tidak bisa menghakimi, kita hanya bisa memberikan semangat. Oh iya, nah, salah itu tidak apa-apa, salah itu manusia. Ibu guru juga pernah salah, tapi dari kesalahan itu kita harusnya dapat suatu pembelajaran dan jangan mengulangi kesalahan itu di kemudian hari. Nah, di segitiga restitusi ini, segitiga restitusi itu adalah sebuah penanganan masalah yang mempunyai tiga step, tiga langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Jadi nek mulai dari aku keliru, aku salah, aku tidak berguna. Nah, dengan menstabilkan identitas, nanti guru itu dapat memberikan penguatan. Kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Kamu salah tidak apa-apa. Nah, itu sebaiknya guru itu memberikan memberikan gambaran-gambaran bahwa sebuah kesalahan itu tidak selamanya buruk. Untuk yang kedua adalah validasi perbuatan yang salah. Di sini guru membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, basic need, yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahannya. Oke, Ibu, kira-kira panjenengan itu kalau melakukan sesuatu, entah apapun itu ada alasannya. Kira-kira meski itu sesuatu yang buruk ataupun baik, kira-kira kita melakukan itu ada tujuannya enggak? Ada alasannya enggak? Ada. Setiap tindakan yang kita lakukan itu mempunyai alasan, mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Seorang murid, meski anak-anak, dia itu melakukan kesalahan itu juga karena ada tujuannya, ada alasannya. Kemarin itu ada seorang anak, pas berbagi pengalaman visitasi gitu.
kemarin itu ada seorang anak di TK saya itu pas istirahat itu berebut mainan. Itu anak bandel pol, itu luar biasa. Nah itu berebut mainan, yang direbut itu nangis. Kemudian si anak itu menjelaskan kepada yang direbut tadi, kan tadi aku merebut mobil pemadam kebakaranmu itu karena aku mau nolong. Di sana itu ada orang kecelakaan. Saya tertolong pula anak itu tadi. Tadi anak itu pintar loh Bu. Kenapa kok pintar? Di situ dia mempunyai alasan melakukan merebut mainan pun ada alasan yang bagi kita sepele, itu puncak dolanan, rebutan dolanan. Tapi ternyata di dalam diri murid dia itu mempunyai tujuan melakukan tindakan tersebut. Dia merebut sebuah mobil pemadam kebakaran itu untuk menolong orang lain yang sedang kecelakaan. Dia merebutnya itu tidak asal rebut mau dipakai mainan, tapi mau dipakai nolong orang lain. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak kemudian melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi orang lain. Nanti kita tanyakan itu kepada anak didik. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Misal kita menemukan sebuah kasus, yaitu lanjut. Nah, di sini ada kasus kemarin. Saat jam istirahat, Akila memanggil saya. Kemudian Akila menangis. Bu Nurul akhirnya bertanya kepada Akila, kenapa Akila menangis? Kemudian Akila menjawab, tadi Nara merebut mainan dan mendorongku hingga terjatuh. Kemudian saya mencari anak tersebut. Kemudian saya ajak ngobrol. Saya ajak anak Nara dan Akila itu berdialog. Di situ saya tanyakan, kenapa, ada apa, alasannya apa, kenapa kamu berbuat salah, kenapa kamu berebut mainan. Nah ternyata dia merebut mainan itu ada alasannya. Kemudian saya tanyakan, ada nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Ada Bu, kesepakatannya apa? Kalau mau pinjam mainan itu harus izin dulu. Nah kita coba gali, kita tanyakan, apalagi yang ada di keyakinan kelas-kelas kita, apa yang sudah kita yakini kemarin. Nah nanti si anak kemarin itu keyakinannya gini. Nah kemudian si anak akan menyadari tentang kesalahannya tersebut. Dan saya tanyakan, kira-kira kalau sudah melakukan kesalahan itu kalian harus bagaimana? Si anak bisa menjawab, oh nanti saya setelah ini saya minta maaf kepada teman saya. Kemudian setelah minta maaf, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi seperti itu Bu, penerapan segitiga institusi di sekolah TK Tunas Harapan. Kemudian ada lagi Bu, ternyata ini adalah menjadi bagian slide terakhir ya Ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran masukan untuk saya tentang materi tersebut. Monggo, wonten nama mboten? Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih atas bantuannya Saudara Rawuh. Jalan-jalan sama Dek Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.